والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على والدينا وحيهم ويعميك بالخير يا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takkan tiada-tiada kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam. Nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. Dan khotib mengajak dirinya sendiri serta jamaah sekalian untuk terus menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Hadirin, kita di dunia ini tidak dapat dipungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalhu amhu wa hanan ala wa hani wa fis shalah fi amaini ani
sarli wali walidayka ilayya masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini kita dapat melihat satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama adalah peristiwa Nabi Isa alaihissalam yang berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah untuk menunjukkan kebesaran Allah. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam sempat mendatangkan hukuman keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27-28, yang artinya kemudian dia Maryam membawa dia bayi itu pada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk peragai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjukkan Nabi Isa yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30-32, yang berbunyi, "Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina wa ma kuntu wa ausani bi salati wa zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidayya wa lam yaj'al alni jabaran syaqiyya." Artinya, dia Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada orang dan berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka." Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai orang yang berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dari peristiwa tersebut jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemudian seseorang dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawlan hadza wastaghfiruhul azim wa lakum wa lisyaril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi walau karihal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dalam khutbah pertama tadi, dari satu peristiwa tadi sangat jelaslah betapa kedudukan ibu yang sangat tertinggi dan menghormati adalah bukti keimanan kita dan tanda akan kemuliaan seseorang. Tentunya masih banyak lagi peristiwa yang agung lainnya dalam sejarah Islam yang menunjukkan keutamaan seorang ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Siapa yang paling berhak untuk aku berbakti?" Rasulullah SAW berkata, "Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Maka luangkanlah waktu untuk berbakti kepada ibumu, bahkan jadikanlah itu menjadi prioritas waktumu. Jadikanlah berbakti kepada ibu sebagai kesempatan untuk meraih ridhonya dan mendapatkan keutamaan pahalanya." Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat.
إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأدخلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا والعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر Ini siapa ya? محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله